Astagfirullahaladzim. 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 Mas, ternyata sosok ini sang pemilik makam yang akan kita tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Saya doakan semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya teman-teman, dan selalu lancar rezeki, dipermudahkan segala urusan ataupun apalah ya teman-teman di kehidupan kalian, semoga baik-baik saja. Pada malam hari ini saya bersama rekan saya kameramen akan melakukan penelusuran teman-teman. Tepatnya sekarang saya berada di sebuah daerah, dan yang saya bicarakan sekarang ini gak jauh dari pesantren teman-teman. Dan pesantren ini akhir-akhir ini tuh udah viral sekali buat perbincangan para orang-orang, para netizen teman-teman. Dan jelas saya tidak akan memberitahu apa nama pesantrennya ya, soalnya takutnya nanti akan jadi tambah ramai lagi teman-teman. Dan yang jelas pada malam hari ini saya itu akan menuju ke sebuah pemakaman, dan memang ada satu makam yang saya akan tuju teman-teman, untuk ya mendoakan lah ya, mendoakan yang baik-baik, semoga tenang, semoga diterima di sisi Allah ya teman-teman. Karena orang yang akan saya tuju makamnya itu belum lama meninggal, dan meninggalnya itu pun sempat viral teman-teman. Itu sebenarnya masih anak-anak sih ya, beranjak dewasa lah seperti itu. Cuman ya nasibnya itu nggak apa namanya, nggak sebahagia anak-anak seumurannya ya teman-teman. Kasihan, saya juga sangat sedih sekali. Dia itu meninggal dengan cara apa namanya, dia bisa dibilang disiksa ya teman-teman, dibully sampai sakit-sakitan ya, ibarat katanya dia itu meninggal secara perlahan dengan merasakan sakit di sekujur tubuhnya seperti itu. Makanya saya ini malam-malam kesini ingin menuju ke sebuah pemakamannya. Kenapa saya pada malam hari? Karena kebetulan sekarang saya ada di daerah sini, dan besok pagi saya tuh harus sudah ada di tempat lain seperti itu, untuk melakukan penelusuran di beda tempat lagi seperti itu teman-teman. Karena berhubung saya sampai sininya malam, jadi saya harus malam melakukan menuju ke pemakaman ini. Karena ya seperti inilah jadwal kita itu mencari sebuah tempat yang mengandung misteri, mistis, hal gaib ya. Karena kalau di dalam kota saya itu ya teman-teman, tempat-tempat yang mengandung mistis, misteri itu sudah hampir semuanya, bahkan mungkin sudah semuanya ya, sudah saya datangin, sudah saya lakukan penelusuran juga, dan sudah tayang juga tentunya di YouTube ini ya, dan mungkin kalian juga sudah menonton. Jadi saya sekarang itu sedang mencari ke luar kota, ke luar daerah seperti itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin ini saya mencoba akan melakukan sekarang ya, perjalanan menuju ke pemakaman tersebut. Karena pesantrennya itu ada di sebelah mana tadi ya, sebelah sana atau sebelah mana ya, saya berdiri sini malah bingung utara mana, barat mana itu kan. Ini sebelah sana. Ayo mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sebenarnya itu ada jalan loh teman-teman, ada jalan yang lebih baik dari ini untuk bisa kita lewati menuju pemakaman, tapi saya milih jalan yang seperti ini. Karena apa ya, karena saya itu
memang suka jalan-jalan yang seperti ini, apalagi kalau malam kan, namanya juga penelusuran, masa lewatnya jalan yang bagus kan nggak mungkin. Ayo. Ya mungkin itu sebuah lampu pemakaman, kan pemakamannya udah nggak jauh lagi ya, mungkin sih, kan kadang di pemakaman itu ada lampunya juga kan, ya mungkin lampu apa buat penerangan apa gitu kan. Ada juga yang buat penerangan keranda. Keranda kan misalnya diletakkan di sebuah pendopo atau gubuk kecil, lalu dikasih penerangan lampu, atau mungkin lampu apa gitu, atau mungkin lampu jalan, apa lampu pintu masuk ke makam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, ini habis hujan ini. Saya juga tadi udah kepleset-pleset. Ini celana saya udah kotor, baju saya udah kotor, terpleset tadi saya waktu menuju ke sini sebelah sana, waktu belum on kamera. Assalamualaikum. Oh, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. 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 Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada suara. Ya, ada suara. Astagfirullahaladzim. Sebelah sana. Ini pemakaman sudah dekat teman-teman, tapi saya merasakan ada sesuatu di daerah sini, sudah dekat sekali dengan saya. Ayo kita maju lagi. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Ada yang menghadang teman-teman. Iya, sekujur tubuhnya pucat, tapi ini baunya bau wangi nih loh. Ini banyak bau wangi mas, tapi ini selalu sosok ini. Saya akan mencoba komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menjawab Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa? Hah? Kenapa kamu berada di sini? Kenapa? Harum teman-teman. Apa? Kamu belum bisa tenang karena masih ada sangkutan di alam dunia ini. Sangkutan apa? Kamu tuh masih muda. Saya lihat kamu tuh masih muda. Sebenarnya kamu itu masih 20 tahun pun belum ada kamu ya. Dan kamu berpakaian rapi putih seperti ini, seperti anak-anak pesantren. Astagfirullahaladzim. Memang iya, memang benar kamu itu anak pesantren dulunya. Lalu apa yang terjadi sama kamu? Hah? Kenapa kamu bisa seperti ini? Saya yakin sekali kamu itu menampakkan diri di hadapan saya
dengan berpakaian putih bersih seperti ini, lalu kamu itu berbau harum ya. Tapi kok kenapa kamu malah berada di sini? Astagfirullahaladzim. 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 Iya. Astagfirullahaladzim. 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 Mas, ternyata sosok ini sang pemilik makam yang akan kita tuju. Dia bercerita bahwa dia itu belum tenang karena masih ada sangkutan di alam dunia ini ya. Dan dia tadi bercerita bahwa dia itu sebenarnya masih ingin merasakan kebahagiaan di alam dunia, tapi kenapa takdir berkehendak lain kepadanya, seperti itu. Dan dia itu korban, mas, teman-teman. Iya, dia itu korban. Dan bahkan di dalam pesantren itu sendiri dia menjadi korban, sampai nyawa dia hilang. Nilai padahal pesantren tapi kok bisa memakan korban ya. Stop. Iya. Oh, jadi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia itu di pesantren itu memang anaknya itu pendiam ya, nggak apa namanya, nggak banyak tingkah, nggak banyak bicara ya teman-teman. Dan disitulah jadi teman-temannya dia menganggap bahwa dia itu, wah ini anak pendiam, pasti kalau dia apa-apain dia nggak ngelawan ya kan, nggak ngelawan dan nggak akan membalas. Dan astagfirullahaladzim, ternyata dia itu dibully, mas. Dia dibully oleh seniornya sendiri. Iya, dia dibully oleh senior sendiri. Dibully, disiksa, dipukul ya teman-teman. Pokoknya dia itu di pesantren itu menderita. Bukannya dia mendapatkan ilmu agama yang lebih mendalam ya teman-teman, tapi malah dia itu mendapatkan siksaan dari teman-temannya, seniornya. Astagfirullahaladzim. Bahkan dia itu diancam bahwa dia itu tidak boleh memberitahukan hal-hal ini kepada siapapun, termasuk orang tuanya dia. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi seperti itu kejadian yang sesungguhnya. Iya. Allahu Akbar. Kenapa kamu nggak terus terang? Hah? Kamu laporkan kepada
Pak Kiai yang ada di pesantren tersebut, kamu laporkan kepada orang tua kamu. Harusnya kamu itu berani. Kamu diancam, kamu diam saja, padahal kamu merasakan penderitaan yang luar biasa dalam pesantren itu. Kamu takut. Astagfirullahaladzim. Ini yang harus diluruskan ya teman-teman. Kok bisa ya pihak pesantren itu sampai lalai gitu kan, sampai nggak tahu bahwa ada santri yang dibully, disiksa, bahkan sampai memar-memar tubuhnya, sampai sakit-sakitan, dipukul, sampai akhirnya badannya itu nggak kuat ya, sampai meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Ini yang harus ditegaskan di sini teman-teman. Kasihan ya, kasihan loh orang-orang, anak-anak yang masuk ke dalam pesantren. Padahal anak-anak yang masuk ke dalam pesantren itu hanya ingin memperdalam ilmu agamanya, memperbaiki diri biar lebih baik ke depannya teman-teman. Bahkan dia jauh dari kedua orang tuanya demi kehidupannya yang bisa menjadi mandiri seperti itu teman-teman. Tapi anak ini yang didapat malah apa? Malah penderitaan yang sangat luar biasa di situ. Astagfirullahaladzim. Kamu yang tenang ya. Siapa nama kamu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar mas, ini mas. Ini dia. Ini sosoknya. Tapi saya tidak akan mengucapkan namanya ya. Saya akan mengucapkan namanya. Saya takutnya nanti dari pihak keluarga itu bisa merasa sedih atau merasa gimana-gimana. Ya kalau menonton ini ya. Tapi yang jelas ini sosoknya. Korban pesantren yang ada di sebuah daerah. Ya teman-teman. Ya. Ya. Kamu jangan sedih ya. Semua mungkin sekarang sudah diurus tuntas. Ya, kamu yang tenang, kamu yang sabar ya. Oh, jadi 4 orang itu harus dapat hukuman. Oh, nggak perlu hukuman. Yang penting mereka itu bisa sadar dan taubat seperti itu. Subhanallah, kamu itu luar biasa. Hatinya itu memang benar-benar baik ya mas. Dia itu baik sekali. Bahkan sampai dia disiksa pun dia diam dan menerima itu semua. Saking baiknya dia, lapang dadanya itu sangat terbuka sekali. Ya udah, sekarang kamu bisa kembali ya, kembali ke alam kamu. Kamu lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di atas ada cahaya, cahaya putih di atas. Kamu bisa kembali sekarang. Saya akan mendoakan kamu. Kamu bisa kembali. Ikuti cahaya yang ada di atas. Kembalilah ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allah Akbar ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh. Allah Akbar. Kasihan sekali ya. Pada masa depannya itu masih panjang, tapi yang namanya takdir, yang namanya musibah,
yang namanya nyawa itu kita semua nggak ada yang tahu, karena itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Yang jelas untuk kasus ini segera dituntaskan ya teman-teman, dan apabila yang melakukan tindakan penganiayaan pembulian itu sudah cukup umur, ya mohon dihukum yang setimpal teman-teman, kasih pelajaran biar sadar ya, biar bertobat. Dan untuk pesantren mohon harus lebih bijak lagi, lebih mengawasi para santri-santrinya lagi ya teman-teman. Jangan sampai hal-hal seperti ini itu bisa terulang lagi ya, ataupun di sekolahan, di pesantren, ataupun di tempat kerja ya teman-teman, ataupun di lingkungan rumah. Jangan sampai lah jika ada kejadian seperti ini, harus kita kalau melihat harus bisa menengahi ya teman-teman, melerai biar nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu ya. Dan untuk kalian para santri yang masih berada di pesantren, kalian itu datang ke situ untuk belajar ya, untuk memperdalam ilmu agama kalian, untuk biar kalian bisa mandiri tentunya, karena kalian itu jauh dari orang tua. Apapun yang terjadi dalam pesantren, harusnya kalian itu bisa mengabari orang tua kalian ya, setiap minggu atau 2 hari sekali ya teman-teman, harus ada kabar. Apapun itu, kalian sakit harus bisa ngabarin, kalian butuh uang untuk jajan, kalian ngabarin kepada orang tua kalian. Seperti itu ya teman-teman. Jangan takut, kalian dibully, kalian harus bisa ngabarin, kalian harus kuat, kalian harus berani ya. Lapor kepada pihak pesantren, lapor kepada pihak sekolah, lapor kepada orang tua. Seperti itu. Kadang memang kehidupan kita itu memang keras ya. Siapa yang lemah, kadang dialah yang ditindas. Tapi nggak juga semua itu terjadi di dunia ini ya. Nggak semua sifat orang itu memiliki sifat yang sama ya. Baik teman-teman, mungkin saya akhiri sampai sekarang. Ini habis ini kita ke pemakamannya ya mas ya, kita mendoakan di sana, kita bacakan surat suci ya, ayat suci. Kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih lanjut menuju ke pemakamannya mas, gak jauh lagi ini.